Karena gue cowboy ya, jadi gue suka cowboy from hell, sorry. Kenapa lo pilih Fake? Nah, ini pilihan yang cukup menarik ya. Lagu ini porsinya kalau kalian nanti dengar judulnya Labil, penyanyinya adalah Randa, Oktavandi dan Fritza. Itu komposisi mereka berdua yang menurut gua sangat kuat. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ketemu lagi sama gue Rio Adi Ordana di PR Banget Podcastnya Rio Banget. Yeah. Lancar banget gue. Nice. Abang, Satu nafas. sorry, abang lempar ya? Gue sih oke ya, gue suka ya. Abang ini udah biasa Bang. Keren. Oke, kali ini gue kedatangan kalau hanya untuk kali ini gue kedatangan dua penyanyi yang suaranya oke punya. Kenapa oke punya? Karena ada dua orang. Kalau satu orang oke punya. Kalau tiga oke. Diterima, diterima. Kalau empat oke punya. Ya, dia adalah dia Randa, Yes. Oktavandi dan juga Fritza. Apa kabar lu semuanya? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Karena ini lagi masa-masanya penyakit lagi banyak banget, jadi jaga kesehatan. Yap. Oke, Randa, Ya, halo Bang Fritza, Lima. apa kabar? Alhamdulillah prima dan bijaksana. Aku tetap muda dan berbahaya. Yes, kamu muda, beda dan Berbahaya. berbahaya. Ayo. Lo skena gue, sorry. Kalau Bang. saya tetap jaya. Tetap jaya. Emang Mas emang udah jaya sih. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu ya? Oke. Sorry. Dia biasa memang begitu. Gue karena gue cowboy ya, jadi gue suka cowboy from hell, sorry. That's me. Halo, hai. Apa sih? Oke. Lu gua dengar berdua lagi rilis Yes. single ya, berdua ya. Ya, Wow. tentunya memang Bang Rio tahu sih sebenarnya ya. Maksudnya Bang Rio pura-pura nggak tahu ya. Oke. Gimana sih bapaknya kayaknya terlalu lulus Nice. Ya, jadi aku sama Rio. Aku sama Faye. Jadi ini ada project kolaborasi single. Oke. Berjudul Labil. Labil. Ini Wah. bakal rilis. Udah rilis ya? Udah rilis ya, sorry. Ini udah rilis. Ciptaan siapa? Ini ciptaan Randa Oktavandi. Wow. Ciptaan saya sendiri. Tangan dong. Thanks a lot. Kenapa judulnya Labil? Labil, ya karena kalau untuk orang menciptakan lagu romantis itu bermacam ragam cara, gimana cara dia menyampaikannya dengan romantis, dengan kasih seperti gaya dia masing-masing ya. Nah kalau gaya dari Randa beda. Gaya dari Randa itu adalah dia itu kita menceritakan itu real life banget itu dia ada dinamika hidupnya. Kadang dia sempat benci sama ini orang, tapi setelah dari benci itu dia mengenal, dari benci kita mengenal bencinya, jadi kita cinta sama dia. Gitu. Benci itu adalah singkatan. Ya jadi kayak Benar-benar cinta. yes, bener. Setuju. Dan ini baru kali ini juga. Ya. Ini memang natural banget. Jadi ya kita mengenal bencinya dulu, baru kita setelah mengenal benci, baru kita mengenal cinta yang benar. Asik gak sih? Quote of the day. Asik. Sorry. Duh, kayak batu gua agak banyak deh. Komen pedal dulu. Sorry banget. Oke. Ini kan lo nyanyikan berdua ya berarti. Berarti kan ini featuring ya. Ya, Duet lah ya, duet. Nah perasaan lu pas nyanyiin lagu ini gimana?
Perasaannya, deg-degannya ada, senangnya ada. Seneng lah, seneng sih. Yang cuma ada deg-degannya juga. Karena ini pertama kali aku rilis karya kan. Oh ya? Wow. Masa udah tahu juga bukan? Gue kayak pernah nggak tahu sih. Kenapa lo pilih Faye? Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Boleh ya? Boleh banget. Karena kan sebelumnya kalau nggak salah ada beberapa kandidat. Iya, benar-benar. 13 ada ya? 16 sih. 16 Nakulu. Ya, sebenarnya ya makanya aku pilih Faye karena untuk yang kita pilih pastikan dia punya potensi yang suaranya berkarakter ya Bang. Yang bagus gitu. Ya pasti itu bagus suaranya. Cuman yang dia banyak untuk effort waktu itu sulit. Jadi makanya walaupun dia punya kesibukan, Randa punya kesibukan, dan Bang Rio dan semua tim punya kesibukan, tapi mereka yang mau effort untuk project ini, itulah yang sebenarnya. Guys. Yang pasti V memang aku suka. Kenapa? Karena emang cocok di lagu ini dia banget. Oke. Di tone, Karakter vokalnya. wah ya, di karakter vokalnya aku cocok sih. Kalau menurut itu kalau di gue, tapi kalau dulu gimana? Ya kalau lo gimana, Faye? Aku tuh pertama kali Pas lo kita nggak kenal ya, kita nggak kenal ya. boleh. Pas dikasih Kita tahu, pas dikasih bahwa lagu ini Randa minta untuk lo nyanyiin gitu. Itu ada yang kayak demi apa gue nih gitu. Kan balik lagi itu pengalaman pertama aku lah di industri kayak gini juga gitu loh. Walaupun aku udah emang dinyanyi, cuman untuk masuk ke industri musiknya kan baru. Biasanya kan ngebawain lagu orang aja terus gitu kan. Gitu. Jadi banyak banget hal-hal baru yang aku temuin di semuanya, dari proses rekaman, proses baru dengerin lagunya. Ketemu sama Karanda yang pertama. Ya, tapi untungnya itu ya, V ini dia itu gampang untuk mencerna notasi, mencerna lagu, dan dia untungnya bisa pecah-pecah suara, jadi lebih enak untungnya workshopnya. Iya. Gitu. Jadi kayak nggak yang misalnya kita derek banget gitu, nggak. Jadi ya apa ya? Dan aku jujur aja buat yang project ini aku emang dapat partner yang tepat sih. Nah, kenapa lo pilih Faye itu Iya, ya? kenapa aku pilih V ya itu? Karena menurut lo dia yang paling bisa meluangkan dalam segala hal gitu. Iya. Oke. Dalam segala lini gitu ya. Nice. Absolutely. Precisely. Iya benar. Nah, Setuju. terus dari lo dulu nih. Next, siapa artis yang mau ajak collab? Waduh, banyak sih Bang. Banyak sih. Satu aja, Satu jangan aja. banyak. Yang aku ajak collab ya. Terutama sih memang karena nih ya, Randa Octavandi ini sebenarnya kalau nyetel lagu itu pasti yang notasinya itu yang apa ya, yang girly banget gitu. Dan aku baru sadarin adalah tiap nyetel notasi pasti kayak yang light. Jadi kebetulan sih ya ini ya emang cewek juga sih. Cuman ceweknya ini memang ada beberapa, tapi kayak masih kayaknya kalau sekarang belum dulu deh. Belum ada. Tapi kayak untuk apa ya? Untuk kira-kira ada berapa orang tuh ada gitu. Ada ya? Di list ada. Cuman ya buat di share nanti aja deh. Oh, oke. Iya. Selalu penuh kejutan orang ini satu ya. Asik. Kalau Faye siapa Faye yang mau diajak collab? Aduh, aku mimpinya banyak banget, Iya, banyak salah. banget. Liam jadi. Liam Payne ya? Udah almarhum ya Allah. Aku tuh sebenarnya lebih ke pengen fokus kalau memang bisa bikin karya lagi, Pengen punya single karya dulu, lagi. ya? Solo dulu ya? Benar. Oke. Nah, apa namanya? Lo akhirnya memutuskan untuk duet tuh kenapa? Karena gini, karena untuk lagu Labil ini emang kebetulan itu liriknya emang pas buat untuk kolaborasi. Jadi kayak ada dua POV dari lirik itu. Ada POV yang laki-laki dan si perempuannya, dan mereka menjadi satu gitu. Dan mereka akhirnya Memang lagu ini, maksudnya lagu ini memang diperuntukkan untuk duet gitu iya. ya? Dan memang ini lagunya, wah ini bersama banget nih lagunya. Pas ada di verse keempat itu kayak mulai dua-duanya itu ini kita banget.
Sorry, ini kita. Terus gue nggak ada di situ. Sorry ya. Ini kita aja. Ini kita sekat. Kita. Sorry ya, maaf ya. Sorry. Maaf ya, Mas. Ini kita. Mungkin next ya. Oke. Yang lain aja. Oke, nah terus apa ya? Ada pengalaman apa pada satu produksi berdua nih? Dari V dulu deh. Itu Pengalaman menarik apa gitu yang? pengalaman menariknya. Kebetulan di project ini pun kita baru kenal juga. Iya. Oke. Jadi kenal satu sama lainnya, nge-build chemistry-nya gitu. Sorry, kalian udah berapa lama kenal sih sebenarnya? Awal mulanya kita workshop pertama itu baru mulai kenal dari Yes. pertama. Oh iya. Baru ketemu baru ya. Gitu ya. Bahkan pertama kali komunikasi pun juga via DM. Via DM. Oh iya kan? Iya. Tengah malam itu. Iya. Itu aku telepon dia tengah malam kebetulan. Untungnya masih belum tidur kan. Telepon gitu. Karena awalnya itu emang lihat di IG kan, lihat di IG dia itu yang Nah lu atas referensi siapa bisa? awalnya random aja. Serius ya? Awalnya itu memang nggak tahu ya, awalnya itu kamu yang follow duluan ya kalau nggak salah ya. Nah, terus oke, dia nyanyi juga, oke kita fallback gitu, aku fallback gitu, terus dia nyanyi juga, lihat di feednya, oh iya bagus nih suaranya gitu. Nah ngobrol sama tim CNC waktu itu, sama ya orang bilang ada Bang Tommy, ada Bang Rio juga waktu itu ya. Bang ini gimana Bang? Ini oke. Oke yaudah, nanti aku telepon ya malam. Asal aku telepon tuh malam-malam, untung dia belum tidur, untung dia anaknya malam juga kan. Pagi kan, jadi ya Yes. bisa. Jadi aku telepon nyambung. Jadi sebenarnya itu tuh baru Iya. itu. Oh. Kita ketemu dia. Emang Gue pikir udah lama kenal kah atau Baru belum? itu aja sih. Oh gitu. Oke. Nah, lirik favorit dari lo dulu deh, lo yang ciptain lagu. Di lagu liriknya itu, yang ini. Lirik paling favorit ya. Kita memang ditakdirkan satu sejak pertama kita bertemu. Sayang, masa depanku denganmu bahagia selalu. Gimana? Tipis juga ya. Ya. Oh. Karena kita sebenarnya kita di dalam ini agak light gitu. Oh iya. Emang luarnya agak Agak- dark gitu. Iya. Dalamnya light. Sorry banget nih. Coklat kali ada. Coklat. Oke, Kalau V gimana? kalau V lirik yang favorit di Yang mana? favorit aku yang di verse 3 yang satu hal yang perlu engkau tahu, marahku tak pernah sungguh-sungguh. Karena itu relate banget aja. Kalau misalnya kita lagi berpasangan gitu ya, pacaran, berantem, marah, sebenarnya kan marahnya nggak sungguh-sungguh, nggak beneran marah gitu loh. Pada akhirnya reda juga kan, karena sayangnya lebih gede daripada marahnya. Itu sih, itu relate banget. Thank you. You're welcome. You're dope. You're so dope. Saya Like you. Kok gue langsung kesentuh ya? Maaf. Oh. Gimana? Oke, jadi gini ya, jadi lagu ini memang gue sebagai eksekutif produsernya Yes. dan Randa itu memang gue tunjuk untuk menjadi produser. Nah, waktu itu kita pilah-pilah lagunya dari Randa dan ada beberapa, kalau nggak salah ada 3 lagu ya kan? Iya. 3 lagu, lalu kepilihlah lagu Labil. Tadi judul bukan Labil ya? Bukan. Yang lalu nggak usah diingat lah. Namanya jadi Labil karena atas beberapa aspek pemikiran aja sih gitu loh. Dan ada ditujukan beberapa penyanyi dari yang ini, dari yang itu, dari yang begini, dari yang begitu gitu ya. Believe it or not, itu kayak apa ya? Emosinya tuh pada saat kita lagi ngobrol apa itu kan kelihatan ya, dan itu berasa gitu loh, dan itu gue nggak dapet. Dan terakhir pas dia nyodorin V, gue manggilnya V memang. Jadi itu pada saat Randa ngenalin V dan gue dengar suaranya dan gue ketemu gitu. Waktu itu pertama kali ketemu, bahkan kita nggak ngobrol ini ya, karena gue lagi di studio ya waktu itu, dan gue lewat aja gitu, dan gue cuma ngeliat, oh, oke,
boleh gitu. Dan akhirnya terjadilah proses gue mengokekan dan gue kasih hak penuh kepada Randa sampai mungkin ada beberapa aransemen, sebenarnya bukan gue aransemen gitu, jadi gue hanya ngasih input aja dan totalinya adalah Randa yang mengaransemen. Jadi karena ada perbedaan key antara Randa dengan V, maka harus bikin ada bridging note-nya gitu loh. Nah, sehingga itu yang akhirnya gue cari nyamannya Randa di mana, nyamannya V di mana. Oke, dikasih bridging ini aja. Selebihnya mah itu Randa yang segala macam. Gue hanya mendirect vokal pun itu pun juga kalau dibilang gue vokal director bukan gue juga. Karena basicnya mereka udah oke secara bernyanyinya, jadi gue cuman kayak misalnya take ya, lead vokal pas segala macam, ambil duanya, ambil tiganya gitu. Nah terus gue bilang bawahnya ya, atasnya ya gitu. Mereka udah ngerti. Jadi kalau dibilang gue ngedirect vokal, ya kayaknya cuma ngebantu aja. Jadi sebenarnya totally lagu ini porsinya kalau kalian nanti denger judulnya Labil, penyanyinya adalah Randa of the Fandi dan Fritza, itu komposisi mereka berdua menurut gue sangat kuat. Kenapa? Karena kekuatan vokal dari masing-masing. Jadi kalau kalian dengerin, kalian rugi sebenarnya. Gitu. Yes. Dan jangan lupa ya dengerin. Ini karya yang udah jadi ini sebenarnya memang masih ada campur tangan di belakang tentunya. Ya. Dan karena kalau untuk proses ini adalah sebenarnya itu gini, sebenarnya yang bikin indah itu adalah orang-orang yang di belakang. Tentunya kayak Bang Rio, ada Bang Tommy juga gitu. Jadi biar lebih lebih sempurna gitu. Karena biar tepat banget ini kolaborasi. Jadi porsinya pas banget. Kayak itu dong. Dengerin ya, jangan lupa. Mungkin kalian mau promoin lagunya? Oke. Silakan. Oke, teman-teman. Oke, jadi lagu kita ini bisa didengar di Semua. platform. Digital platform, betul. Bisa di-follow juga Instagram kita di Randa of the Fandi dan ada di Fritza Arianti. Yes. Dan Rio Adiwardana. Rio Adiwardana. Oh jadi gue aja. jangan lupa juga teman-teman buat nonton video lirik lagu Labil udah ada di YouTube-nya CNC. CNC itu adalah Cat and Flow ya, jangan lupa. Oke, mungkin sebelum closing seperti biasa, harapan musik di Indonesia buat kalian yang menurut kalian berdua nih harapannya apa? Dari Anda dulu mungkin. Harapan musik ya. Harapan musik yang pasti kayak seperti kita itu kesempatannya besar, dan kalau yang untuk yang udah berpengalaman yang memang udah berhasil ya oke. Jadi ini bisa gantian dengan anak-anak yang baru gitu, dan dia kesempatannya juga ada gitu. Dan tentunya untuk dari musik ini kita bisa hidup, kembang, tumbuh yang ya selayaknya gimana manusia pada umumnya ya, dan berhasil tentunya itu. Oke. Ya nggak sih? Oke. Oke. Fritza mungkin apa? Buat aku pengen harapannya semoga musisi-musisi kayak kita bisa lebih dapat tempat lagi, bisa lebih dihargai lagi, bisa lebih dapat apresiasi, lebih bisa punya lebih luas lagi wadah buat kita nyalurin karya kita. Ya tentunya harus harus lebih dan explore lagi buat anak-anak Ya, itu kayak penting muda banget. sekarang gitu ya. Lo berani nabrakin aja nggak? Ya nggak apa-apa. Nabrakin aja semuanya. Karena nggak ada rumusnya juga sih gitu. Yang penting lo enak aja udah. Yes, betul. Dan thank you juga untuk CNC dan Next Art dan Bang Rio dan tim Waduh, juga sama-sama, tentunya yang sama-sama. udah support kita. Amin. Keren banget. Semoga lancar ya. Amin. semuanya. Oke. Barokah. Buat Randa sama V, semoga singlenya
single duetnya ini semoga diterima masyarakat Indonesianya khususnya ya dengan yang baik, dan semoga lagunya viral. Amin. Dan semakin sukses dunia karir musik di industri musik Indonesia ini. Dan yang pastinya hargai setiap proses, karena proses itu belum tentu semua orang bisa menikmatinya, dan belum tentu semua orang itu punya kesempatannya. Itu aja. Dan yang pasti di setiap akhir podcast gue selalu bilang tetaplah berpikir positif ya, karena yang negatif itu bisa merusak hati dan pikiran kalian. Dan terus saja berkarya, urusan hasil bukan urusan kalian. Jadi lo bukan porsinya untuk yang menjudge bahwa kalau gue berkarir kayak gini, gue hasilnya akan begini. Enggak. Tugas lo adalah berkarya dalam hal apapun, bukan hanya musik aja. Oke? Dan yang pastinya tetap hormati sesamamu dan tetap hidup sehat. Oke, itu aja dari gue. Ketemu lagi sama gue di PR Banget, podcast Rio Banget. Tentunya dengan bintang tamu gue yang selalu menarik, selalu imajinatif, yang selalu kreatif. Dan yang pastinya buat lo semua, dukung terus musik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau tak harus pertanyakan berapa